Saya membuat kelompok tani kemuning bersemi ini dengan satu harapan bahwa agar sebanyak mungkin orang terlibat gitu kan. Sebanyak mungkin orang teredukasi tentang tanaman gitu kan. Dan yang saya selalu pikir adalah lahan termanfaatkan, dan yang kedua adalah ketahanan pangan keluarga gitu kan. Karena itu lalu saya rintis, saya cari informasi bagaimana supaya terbentuk kelompok tani gitu kan. Dan sudah kira-kira hampir 2 tahun ini sudah terbentuk di sini kelompok tani dengan anggota sekitar 25 orang gitu kan. Dan kelompok tani ini sekarang sudah resmi bersertifikat dari suku dinas Jakarta Timur. Nama saya Dr. Bidawi Hasyim MSI gitu. Dan saya ini pensiunan pegawai negeri. Alhamdulillah sebelumnya saya bertugas di Lembaga Penerbangan dan Aviasi Nasional, kemudian di Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan setelah itu saya pensiun sebagai peneliti. Setelah itu saya dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi ketua RT di lingkungan Pekayon ini. Saya melaksanakan kegiatan ini kira-kira 3,5 tahun gitu ya. Saya hanya merasa penasaran bahwa kok pintu masuk kita ini kumuh gitu kan. Dan di sini dulu tanahnya adalah tanah tempat pembuangan puing-puing bangunan gitu, yang kalau ditanami itu tidak tumbuh gitu kan. Lalu saya berinisiatif mencoba memanfaatkan lahan ini menjadi satu lahan yang bermanfaat. Lalu saya coba di sini cari orang yang bisa membuat, menggali gitu. Lalu saya cari bibit yang bagus gitu. Dan alhamdulillah setelah itu saya buat di sini desain, sehingga kalau dilihat ini tanaman itu saya mengambil pola seperti tanaman sawit gitu. Sehingga diambil dari posisi manapun akan kelihatan lurus gitu kan. Dan inilah hasilnya setelah 3,5 tahun kira-kira ini sudah mulai banyak yang berbuah gitu. Jadi kami punya 3 lahan, Pak. Jadi total itu kalau di sini itu kira-kira 3,5 hektar gitu kan. Setengah hektar. Lalu yang di seberang itu masih ada itu ukuran sekitar 18 kali 18 meter, dan yang di belakang masih ada ukuran 18 kali 25 meter gitu. Dan itu semuanya sebelumnya adalah dapat dikatakan lahan tidur gitu. Bahkan tempat pembuangan sampah gitu. Jadi awalnya memang saya sendirian gitu kan. Jadi bahkan awalnya oleh ini sebelumnya itu dianggap bahwa ini tidak akan tumbuh gitu kan, karena tempat puing-puing gitu kan. Jadi ditolaknya itu karena dianggap tidak akan tumbuh gitu kan. Ketika saya mencoba menanam juga banyak orang mengatakan untuk apa atau tidak akan tumbuh gitu kan. Lalu saya coba di sini menanam, dan saya menanamnya justru di puncak musim kering di bulan Juni gitu kan. Juni, Juli saya menanam dengan asumsi kalau ditanam di musim kering tumbuh, di musim hujan itu pasti tambah subur gitu kan. Tapi kalau saya tanam di musim hujan, di musim kering bisa jadi mati gitu. Karena itu saya buat satu metode menanamnya di musim kering, dan itu sendirian. Setelah tumbuh, di sini sudah tumbuh bagus, lalu saya tanam dulu tanaman obat di sini juga, lalu mulai orang tertarik bahwa ternyata bisa tumbuh subur gitu kan. Mulailah di sini ibu-ibu terlibat gitu. Bahkan dari RW itu mulai terlibat ikut nyiram gitu, sehingga pagi sore selalu ada yang nyiram. Jadi saya menyebut di sini satu pertanian terintegrasi gitu kan. Jadi juga ada unsur tanaman buah gitu kan. Di sini tanaman buah gitu kan mayoritasnya. Lalu di sini saya pasang komposter tong gitu kan. Dari daun-daun tanaman buah ini yang terbuang atau diambil itu dimasukkan ke komposter. Dari komposter dengan menggunakan bahan tertentu, maka outputnya adalah pupuk cair gitu kan. Nah, pupuk cair itu lalu menjadi pupuk untuk tanaman gitu. Nah, jadi di sini tidak ada yang terbuang. Pertanian terintegrasi karena di sini yang pertama di lahan ini banyak tanaman buah gitu kan. Nah, dari daun-daun tanaman buah baik yang runtuh ataupun yang kita potong itu ada 2. Satu kita masukkan ke dalam tong komposter gitu yang ada di sini. Gitu. Kalau terlalu banyak tidak muat komposternya, kita bawa ke pengolahan sampah yang ada di lokasi yang di belakang gitu kan. Itu yang di sini. Jadi masukkan ke tong komposter, outputnya berupa pupuk cair.
Nah, pupuk cair itu untuk pupuk tanaman buah di sini gitu. Dan itu akan menyebabkan tanaman itu berbuah lebat. Nah, itu. Jadi di sini siklus dari sampah berupa daun-daun menjadi pupuk, pupuknya untuk tanaman, tanamannya berbuah. Lalu yang di seberang itu ada hidroponik, ada ikan gitu kan. Jadi dari hidroponik, daun-daun yang tidak terpakai atau daun-daun yang tidak dikonsumsi lagi itu dijadikan pakan ikan gitu kan. Nah, itu yang kita gunakan di sana itu kan. Jadi semuanya terintegrasi. Lalu di belakang itu ada tempat pengelolaan sampah gitu kan. Sehingga nanti dari daun yang di sini ataupun dari rumah tangga itu kita olah di belakang gitu kan. Itu menjadi kompos dan komposnya untuk media tanam dan juga untuk pupuk tanaman yang ada di sekitar ini. Nah, itu yang di ini. Jadi semuanya tidak ada yang terbuang gitu. Kira-kira pertengahan tahun lalu itu Pak Camat itu pernah ini ke saya, Pak, alangkah bagusnya kalau kita punya satu tersendiri gitu kan. Jadi menjadi kampung sejuta anggrek gitu. Nah, itu saya tangkap, lalu saya bergerak di sini kan. Lalu saya diskusi dengan ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, gimana kalau kita buat saung anggrek gitu kan. Lalu dibuatlah saung anggrek ini dengan swadaya dari warga semua, Pak. Jadi ini semuanya swadaya warga gitu kan. Lalu setiap rumah itu menyumbang sekurang-kurangnya 1 pot anggrek gitu kan. Nah, itu. Dan setelah terbentuk seperti ini gitu kan, warga menjadi senang dan ini semua perawatan dikerjakan secara bersama oleh kelompok tani gitu kan. Jadi mulai nyiramnya, mupuknya dan sebagainya ini dikerjakan secara swadaya oleh kelompok tani Kemuning Bersemi gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang karena ini aksesnya mudah, setiap orang yang lewat hilir mode ataupun yang keluar masuk melihat ini, sekarang sudah mulai banyak yang datang menengok ke sini dan membeli gitu kan. Karena itu bisa terlihat, Pak, ini sudah tinggal gantungan gitu kan. Ini artinya sudah laku. Jadi yang digantung ini adalah anggrek-anggrek yang mahal. Kita membuat inovasi yang disebut dengan loseda gitu kan, atau lodor sisa dapur gitu kan. Sehingga sampah dapur, apakah itu berupa sayuran yang tidak dipakai atau sayuran yang sudah sisa, kemudian tulang-tulang ikan dan sebagainya, itu dimasukkan ke dalam losida gitu kan. Nah, losida ini selain ada di taman, itu juga ada di masing-masing rumah gitu. Sehingga sampah rumah tangga yang berupa organik itu langsung dimasukkan ke dalam losida di masing-masing rumah gitu kan. Nah, itu akan dilakukan pengecekan oleh petugas sampah. Kalau sudah penuh, maka bahan yang masih itu akan dibawa ke belakang ke tempat pengolahan sampah gitu. Dan di sana diolah lagi gitu, dan itu akan menjadi kompos gitu kan. Jadi rumah tangga itu menghasilkan sampah, sampah itu diolah di pusatnya di rumah sendiri, kemudian yang masih tersisa tidak jadi larutan itu kita bawa ke belakang diolah, itu menjadi kompos dan itu menjadi barang yang berguna gitu. Itu masih laku jual gitu kan gitu. Jadi sampah nanti akan dipisahkan sejak dari rumah gitu kan. Jadi kita sampah yang sifatnya organik itu langsung masukkan ke dalam losida gitu kan. Sedangkan yang sampah non organik seperti plastik dan sebagainya itu tersendiri gitu kan. Nah, nanti itu akan secara berkala itu akan diambil gitu kan. Diambil dalam hal ini ada 2. Bisa saja dicatat atas nama pemilik kalau ini atau diberikan secara sukarela kepada petugas sampah gitu kan. Jadi goal saya itu adalah agar kawasan ini menjadi kawasan yang asri. Jadi asri, hijau gitu kan. Dan yang kedua adalah bermanfaat gitu kan. Karena itu yang di ini bukan hanya sekedar tanaman yang hijau, tapi juga ada bunga. Jadi hortikultura, juga ada sayur-sayuran gitu kan. Sehingga di sini manfaatnya kepada masyarakat itu bukan hanya sekedar indah dan sehat, tetapi juga ada tanaman yang menyehatkan. Harapan kami, Pak, yang pertama ini menjadi satu model, gitu kan, model. Karena ini tempatnya yang hanya terbatas seperti ini, gitu, maka yang dibuat di sini adalah sebuah model. Jadi seperti tadi, losida itu kan, losida kita buat, tapi diharapkan itu nanti itu jadi model yang bisa menyebar. Paling tidak pertama adalah 1 RW, kemudian sekecamatan, setelah itu se-Jakarta Timur, dan kita harapkan nanti se-Jakarta, Pak. Jadi kalau se-Jakarta semua menggunakan itu, maka insya Allah ke depan tidak akan banyak sampah yang keluar dari masing-masing lingkungan.
Nah itu yang saya harapkan ke depan, Pak. Jadi yang pertama adalah harus ada sosialisasi, itu meningkatkan satu semangat di dalam milenial itu untuk peduli terhadap lingkungan itu. Nah, ini kendala yang besar untuk melibatkan milenial itu adalah mereka punya kesibukan di kampus gitu kan. Ada yang sudah punya kesibukan kerja itu kan. Sehingga waktu luangnya rata-rata hanya Sabtu Minggu gitu kan. Nah, inilah yang kita ini Pak, bagaimana memanfaatkan waktu luang milenial ini gitu kan, seefektif mungkin gitu kan. Nah, dengan terlibatnya milenial ini, maka perluasan kegiatan ini akan semakin cepat. Jadi saya harapkan keterlibatan milenial, dan di sini kebetulan Pak yang saya jadikan humas itu juga milenial Pak. Itu yang saya ini Pak.